Kalau kita lihat di sini rumusnya, asam oksalat dia ada 2 proton yang bisa dilepaskan ya, atau kalau kita urai dia bisa melepaskan H+, kemudian hasilnya nanti akan menjadi ion oksalat ya. Ini direaksikan dengan natrium hidroksida NaOH. Ini aqueous dengan larutan NaOH. Hasilnya apa produknya? Kalau kita punya H2C24 direaksikan dengan NaOH, jadi apa? Ini kan tadi dari H+, ini ion oksalat C2O4 2- ya. Kemudian ini Na+, ini OH-. Tinggal dipertukarkan. Hasilnya produknya jadi apa? Ini asam basa, produknya nanti penetralan air. Satu lagi, produk utamanya apa? Garamnya? Na2C2O4. Na2C2O4. Rasanya, lihatnya dari apa? Ini, hafalan yang pertama. Ya, semua yang mengandung kation golongan 1 itu larut. Kita samakan dulu koefisiennya. Na-nya di kanan 2, berarti ini kita kalikan 2. Kemudian ini. Sudah ya? Sudah setara ya? Sekarang kita masukkan informasinya. Asam oksalatnya 25 mili, natrium hidroksidanya 0,5 molar. Kemudian titik akhir titrasi dicapai setelah 37,5 ml larutan basa. Larutan basa di sini titrannya adalah NaOH. Jadi ini 37,5 ml. Pertanyaannya ini mirip seperti soal-soal sebelumnya yang sudah kita bahas. Tentukan konsentrasi larutan asam oksalat. Ini intinya kita lihat dari persamaan reaksi. Boleh kita menulis mol asam oksalat, berapa kalinya mol NaOH? Berapa kalinya? Kalau lihat dari koefisien? 1/2. 1/2. Atau boleh juga kita tulis mol NaOH, berarti berapa kalinya mol oksalat? 2 kalinya. 2 kalinya. Ya, jadi boleh dibalik. Dari manapun kita memulai. Prinsipnya, kemarin ada tambahan satuan konsentrasi. Molaritas itu adalah mol per volume dalam liter. Nah, ini ada informasi volume, kemudian konsentrasi yang ditanyakan. Volumenya 25 mili, konsentrasinya yang ditanyakan. Ya, kita tulis molaritas setengah kali mol NaOH-nya. Nggak apa-apa kita tidak mengubah satuan volume ya, karena nanti hasilnya ini sama satuannya. Ini mililiter, akan saling menghilangkan. Kemudian konsentrasinya 0,5. Jadi jawabannya nanti molaritas dari H2C24-nya juga satuannya dalam molar. Ya. Ini juga sama, mau kita pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, mulainya hasilnya harusnya sama saja. Ini 0,5 kali 37,5 sama dengan 2 kali berapa molaritasnya? Volumenya 25 mili. Nanti molaritasnya sekian molar. Berapa jawabannya? 0,375 ya? 0,375, Bu. Pakai cara yang kanan juga hasilnya sama ya. Mau kita mulai dari manapun, prinsipnya apa yang menjadi dasar di sini? Koefisien dalam persamaan reaksi yang setara. Mau kita mulai dari mol asam oksalat atau kita mulai dari mol NaOH, hasil akhirnya tetap sama ya. Tantangannya mungkin tinggal kalau di soal ini ya, mengubah dari bahasa yang ada di ceritanya ke dalam simbol-simbolnya ya. Asam oksalat itu apa, natrium hidroksida itu apa, lalu kita harus bisa memprediksikan produknya apa, nanti baru setarakan. Kalau sudah setara itu konsep stoikiometri biasa. Ya, soal berikutnya. Barium hidroksida. Di sini sebetulnya sudah ada keterangan larutan ya. Tapi kalau kita lihat dari hafalan kemarin, kita pakai aturan yang mana? Garam yang sukar larut atau garam yang mudah larut? Mudah larut. Hidroksida. Sukar larut. Ya, nomor 1. Semua hidroksida dan oksida defaultnya tidak larut. Kecuali golongan 1, lalu ada 3 ion. Salah satunya adalah barium ya, Ca2+, Ba2+, Sr2+. Jadi ini pengecualian, dia larut. Tapi di soal juga sudah ada clue-nya, ini larutan.
Ini jumlahnya 40 mili, molaritasnya 0,27 molar, dicampurkan dengan aluminium sulfat. Rumusnya Al akan menjadi kation 3+, sulfat SO4 2-, berarti Al2 SO4 3 kali. Nah, semua sulfat, nomor 4 ini, hafalan nomor 4, larut, kecuali ada 5 ion, dan ini tidak termasuk pengecualian ya. Jadi ini juga larut. Nah, di sini juga ada clue ya. Volumenya 25 mili, berarti dia juga larutan. Ini 25 mili, konsentrasinya 0,33 molar. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung jumlah endapan. Nah, berarti kita harus tahu endapan yang dimaksud di sini itu siapa. Lalu ada pertanyaan lagi, tentukan konsentrasi molar dari ion-ion yang tetap ada dalam larutan ketika reaksi telah berlangsung sempurna. Ya, jadi mulai nih soalnya lebih kompleks lagi. Kita prediksikan dulu produknya apa ini. Ba2+ asalnya berpasangan dengan OH-. Sekarang kita tukarkan pasangannya, anionnya dari reaksi yang lain. Di Ba2+ ketemu dengan SO4 2-, jadi barium sulfat. Apa fasanya? Ini mengendap atau larut? Solid jadinya. Solid ya, tidak larut. Satu lagi produknya Al3+ ketemu dengan OH-. Jadi AlOH 3 kali. Larut atau mengendap? Ayo, hafalan. Mengendap. Ya. Nah, jadi untuk yang ditanyakan ini hitung jumlah endapan yang terbentuk. Yang dimaksud berarti keduanya, berapa massa barium sulfat, berapa massa aluminium hidroksida. Ketika ini kita salah fasa, ya misalnya kita hanya taunya endapannya barium sulfat, ya berarti belum sempurna jawabannya ya, belum lengkap. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita ingin tahu berapa jumlah produk yang terbentuk. Lalu ada 2 reaksi dengan kata lain ini kita bisa tahu jumlah molnya. Apa langkah pertama yang harus kita cari selain mencari mol dulu? 40 disetarakan. Oh iya, betul. Kita harus setarakan dulu ya. Sebentar. Ini milimol, kita kalikan ya, 25 kali 0,33. Ini 8,25 milimol. Ya, harus setarakan dulu ya. Al-nya 2 di kiri, ini kita kalikan 2. OH-nya 6 di kanan, di kiri ini kita kalikan 3, ini kalikan 3. Kita sudah punya persamaan reaksi yang setara, kita sudah tahu informasi berapa mol reaksi yang direaksikan. Lalu langkah selanjutnya apa? Cari reaksi pembatas ya. Mana yang akan jadi reaksi pembatas? Mana yang lebih kecil? 10,8 dibagi 3 atau 8,25 dibagi 1? 10,8 bagi 3. Iya. Jadi reaksi pembatasnya adalah ini ya. Ini mula-mula reaksi sisa. Ini akan berkurang sebanyak 10,8 milimol. Koreksi ya, takutnya saya ada yang salah hitung. Kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Ini aluminium sulfat akan berkurang sebanyak berapa? Berapa kalinya dari barium hidroksida? 1/3. 1/3 kali 10,8 milimol. Lalu barium sulfatnya berapa kali? Akan terbentuk 3/3. 3/3 kali 10,8 milimol. Nah, ini juga ditanyakan ya, karena endapan juga 2/3 kali 10,8 milimol. Jadi ini akan habis bereaksi. Berapa yang bersisa? Karena nanti kita perlu tahu berapa konsentrasi ion-ion yang tetap ada di dalam larutan. Ini bersisa 4,65 milimol. Ini terbentuk 10,8 milimol. Ini terbentuk 7,2 milimol. Nah, sampai di sini masih bisa diikuti ya? Ibu mau nanya, Ibu? Ya, silakan. Kita kapan menggunakan MBS, kapan kita tidak menggunakan MBS? Kalau dalam stoikiometri atau reaksi sih secara umum selalu menggunakan itu. Kan itu MRS atau MBS itu kan mula-mulanya ada berapa yang bereaksi, sisanya berapa. Atau nanti dalam kesetimbangan mula-mulanya berapa, yang bereaksinya berapa. Dalam kesetimbangan kita perlu tahu misalnya konsentrasi dalam kesetimbangan berapa.
Secara umum akan selalu pakai itu, kecuali kalau yang ditanyakan itu dalam satu senyawa saja. Contoh, kemarin ada soal misalnya ini. Dalam larutan ini aluminium sulfat punya konsentrasi 0,33 molar. Pertanyaannya, berapa konsentrasi Al3+ dan SO42- dalam larutan itu? Nah, kalau itu tidak perlu. Kita hanya perlu mengionkan. Berarti konsentrasi Al3+-nya 2 kalinya. 2 kali 0,33 molar. Konsentrasi sulfatnya 3 kalinya. Ya, karena itu dalam satu senyawa saja, dalam satu larutan. Tapi kalau sudah direaksikan, berarti kan ada kondisi awal, mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, sisanya atau dalam keadaan setimbang berapa. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Kasih ya, Bu. Oke. Ya, kita jawab pertanyaan pertama dulu. Jumlah endapan. Endapan yang dimaksud ini kan ada 2. Ya, berarti ini kalau kita total masanya 10,8 kali, kita ubah ke mol ya, kali 10⁻³ mol. Nah, masa kita harus tahu berapa massa molar barium sulfat, atau saya nggak tulis sampai akhir ya, nanti silakan dikerjakan. Ini adalah massa dari endapan barium sulfat, kemudian 7,2 kali 10⁻³ mol kali massa molar AlOH 3 kali. Jelas ya? Yang ini tinggal dijumlahkan, nanti massanya sekian gram. Yang kedua, tentukan konsentrasi molar ion-ion yang tetap ada dalam larutan. Nah, berarti yang dimaksud itu ion apa? Spektator. Spektator. Kalau di sini adakah ion spektator di sini? Kalau spektator ion itu kan kalau kita punya persamaan reaksi sama ya, ada di kiri dan di kanan, baru kita coret. Kalau ini kan di kanannya tidak ada ya ion-ion bebas, produknya semuanya mengendap. Jadi semua terlibat sebetulnya dalam reaksi. Tidak ada ya di sini spektator ionnya, karena semua ikut terlibat dalam reaksi. Ada siapa di sini yang bersisa? Ini ya. Al SO4. Larut yang bersisa hanya larutan aluminium sulfat. Nah, berarti kita harus tahu aluminium sulfat yang bersisa, yang masih ada dalam larutan, ya, tidak terpakai, karena yang terpakai, yang bereaksi hanya ini, 1/3 dari 10,8. Yang kita tahu jumlah molnya 4,65 kali 10⁻³ mol. Ini yang kita ketahui di awal, dari mula-mula reaksi sisa. Bagaimana mengubahnya ke konsentrasi? Harus kita apakan? Dari mol ke konsentrasi. Dibagi volume. Berapa volumenya? Yang 25 mili bukan, Bu? Nah, kalau 25 mili itu awalnya ketika misalnya kita punya 2 gelas kimia ya. Satu isinya barium hidroksida, satu isinya aluminium sulfat. Tapi ketika direaksikan 40 ditambah 25 ya itu volume totalnya. Ya, jadi kita pakainya yang sudah ada di dalam campurannya. 65 kali 10⁻³. Kebayang nggak? Kapan kita pakai volume 25, kapan kita pakai volume 40, kapan kita pakai volume 65. Karena ini sudah direaksikan. 4,65 ini adalah sisa ketika sebagian aluminium sulfat bereaksi dengan barium hidroksida. Ya, jadi jawabannya 0,0715 molar. Ini baru aluminium sulfat. Pertanyaannya berapa konsentrasi ion-ion? Ada ion apa saja di sini? Kita uraikan. Dalam satu senyawa aluminium sulfat, ini kalau terion sempurna, dia akan menjadi Al3+ sebanyak 2 ion, lalu sulfat sebanyak 3 ion. Jadi kalau ini konsentrasinya 0,0715 molar, maka Al-nya berapa? 2/1, 2 kalinya ya. Sulfatnya 3/1, 3 kalinya. Kebayang nggak untuk soal ini? Jadi jawabannya yang ini tinggal dihitung. Kemudian ini yang ditanyakan tadi ada 2. Berapa jumlah endapan yang terbentuk? Kemudian berapa konsentrasi ion-ion yang masih bersisa? Ion-ion yang dimaksud adalah Al3+ dan sulfat. Kemudian endapan yang dimaksud ini adalah barium sulfat dan aluminium hidroksida. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya,
Yang mana? Itu kan kalau yang tersisanya cuma satu jadinya gampang ya, Bu, tinggal dijumlah. Nah, misalkan Oke. yang tersisa BaOH2-nya masih tersisa gimana, Bu? Kalau BaOH2-nya masih tersisa, rasanya tidak mungkin. Karena pasti ada satu yang bereaksi. Kemungkinan lainnya misalnya produk ya. Salah satunya adalah aqueous. Jadi misal ya, ini anggap bukan solid, tapi misalnya aqueous. Produknya satu solid, satu aqueous. Ini aqueous juga bersisa. Berarti konsentrasi ion-ionnya kita tambah. Kita hitung dengan cara yang sama. Kalau misalnya ini ionnya beda, lakukan cara yang sama. Berarti misalnya anggap ini aqueous ya. Berarti Al-nya ini sama 7,2, volumenya total sama, dibagi 65. Nanti uraikan Al-nya berapa kali, dari ALOH 3 kali, OH-nya berapa kali. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai yang ini, ionnya ada yang sama. Di sini ada Al3+ yang bersisa dari aluminium sulfat, di sini ada Al kationnya sama. Kita jumlahkan dulu molnya. Kalau penjumlahan mol berlaku ya, tapi kalau penjumlahan konsentrasi itu tidak berlaku. Jadi kita jumlahkan dulu molnya, baru kita bagi dengan volume total ya. Itu kalau ada dua spesies ion yang sama yang ada di dalam larutan ketika di akhir reaksi, tapi ionnya itu ada yang sebagai produk, ada yang sebagai reaksi. Bayang nggak? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau Ibu, tidak ada maaf mau nanya. silahkan. Ini sebenarnya sih takut out of topic, tapi kayak masih bingung. Kayak kalau misalkan ngitung massa molekul, itu teh kadang Molekul. suka beda gitu, kayak beda belakangnya. Itu Oh, gimana oke. ya ngebuletinnya? Kalau nanti Makasih, Bu. tergantung di soalnya ya, seperti apa yang disediakan. Kalau misalnya di soal, apakah itu kuis atau ujian, diberikannya data seperti ini, kita pakai ini saja. Tapi terkadang di soal juga, misalnya contoh untuk, nah seperti inilah. Mungkin saja nanti ada soal yang, oh ini dibulatkan, ini jadi 24, ini saya ambil dari tabel periodik ya. Tapi misalnya di soalnya, ini diketahuinya 24,3 misal. Ini 32, bariumnya anggap 137. Ya kita ikutin sesuai dengan informasinya. Nanti kalau misalnya kita mengikuti sesuai dengan informasi yang ada di soal, kemungkinan perbedaannya akan sangat kecil. Jadi kalau sesuaikan dengan informasi soal. Kalau Gimana? misalkan di kuis nih, hasil yang dia nih punya tuh 132,72 misalkan, tapi ternyata yang kunjau sebenarnya tuh 132,5 misalkan, kan itu agak jauh ya, tapi depannya sama, itu gimana, Bu? Harusnya sih nggak terlalu jauh. Itu masih di bawah 5%, masih bisa ditolerir. Jadi sebetulnya asal kita ikuti aturan angka penting, itu nggak akan terlalu jauh kok hasilnya. Ya. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ini ada kaitannya dengan bab kedua. Ya, ini analisis kuantitatif, tapi kita hubungkan dengan bab kedua. Jadi ada penentuan rumus empiris. Ya, prinsipnya jadi sama. Magnesium sulfat, rumusnya apa? Udah tahu kan magnesium sulfat? MgSO4 ya. Membentuk hidrat yang dikenal dengan garam Epsom. Nah, tapi hidratnya ini kita belum tahu jumlahnya berapa. Ini X ini yang kita cari. Untuk menganalisis rumus garam ini, seorang mahasiswa melarutkan 1,24 gram. Jadi ini hidratnya yang direaksikan 1,24 gram. Dilarutkan dalam air, akhirnya kita punya magnesium sulfat aqueous ya. Ini dilarutkan. Kemudian menambahkan larutan barium klorida. Ini kita reaksikan dengan barium klorida dengan perlahan hingga reaksi pengendapan berlangsung sempurna. Nanti terbentuk endapan. Endapan apa yang dimaksud? Apa produknya ini? BaSO4. BaSO4. Produk sampingnya? MgCl2. MgCl2. Endapan yang terbentuk kemudian disaring, lalu dikeringkan dan diperoleh massa endapan. Berarti yang dimaksud ini ya, barium sulfat 1,174 gram. Yang ditanyakan adalah ini X-nya berapa. Nah, kalau biasanya kita diberikan informasi apakah persen massa magnesium, sulfur, kemudian oksigen, hidrogennya, ditanyakan rumus empirisnya apa.
Nah, kalau ini lewat reaksi ya, reaksi membentuk suatu endapan. Nah, massa endapannya yang diketahui. Kira-kira apa yang bisa kita cari dari sini? Langkah pertama. Nyari molnya Bu ya, cari Mol persen barium massa sulfat. SO4-nya. Persen massa, oke. Setelah dapat persen massa sulfat, diapakan? Bisa nyari mol, bisa nyari, ini bisa macam-macam caranya. Oke, kita cari dulu ini. Barium sulfat berapa? 233,39 gram per mol. Kalau sudah seperti ini, diapakan? Oh, bentar. Ini sudah setara? MgCl2 sudah ya. Kita sudah punya ini, mol barium sulfat. Apa yang bisa kita cari dari mol barium sulfat itu? Berarti kita bisa mencari mm dari MgSO. Dari garamnya, bukan ya? Atau mol. Prinsip rumus empiris ini kan sama saja. Boleh ya nanti kita seperti ini misalnya. Kita bagi 2. Karena ini sudah jelas magnesium sulfat ya, nggak ada XY-nya. Yang ingin kita cari ini H2O-nya perbandingannya berapa? Langkah menentukan rumus empiris kan kemarin, langkah pertama massa ya. Lalu langkah yang kedua harus cari mol. Yang ketiga dibagi dengan mol paling kecil, kita dapat langsung perbandingan. Nah, kalau di sini ini udah kelihatan belum? Sudah mulai kebayang belum? Kita sudah tahu nih mol barium sulfat. Dari persamaan reaksi ini, bisa kita cari mol magnesium sulfat? Bisa Ibu. Berapa? Sama, 5,03 ya, 5,03 kali 10 pangkat min 3 mol. Jadi, ini kalau kita sudah bisa loncat langsung ke tahap yang kedua. Ini 5,03 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, pertanyaannya ini berapa? Berapa mol H2O? Dari mana? Udah terbayang belum? Dari massa semuanya yang 1,24 gram, Bu. Terus diapakan? Betul, dari situ massa hidrat adalah massa senyawanya dikurangi massa MgSO4. MgSO4. Ya, kita cari dulu massa magnesium sulfat 5,03 kali 10 min 3 kali magnesium 24,305 tambah 32,06 tambah SO4 64. Ini 0,605 gram. Berarti massa hidrat, massa H2O 1,24 gram dikurangi 0,605. 0,634 gram. Setelah itu kita cari mol H2O 0,634 gram bagi 18. Ini kita punya 0,035 mol. Ya, atau kalau kita lengkapi ini awalnya massa magnesium sulfatnya 0,605 gram. Ini 0,634 gram, sehingga mol airnya sudah kita peroleh 0,035 mol. Ya. Kalau sudah begini diapakan? Dibagi mol yang terkecil. Berarti mol paling kecilnya 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini hasilnya 1, yang itu jawabannya 7. Jadi rumusnya MgSO4 7H2O. Kebayang nggak? Ya, sudah. Kalian sudah bisa melihat tingkatan soalnya. Kita mulai dari yang sederhana kemarin menentukan rumus empiris, rumus molekul. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan melalui analisis kuantitatif dalam reaksi dengan pelarut air. Ya, kita hubungkan dengan persamaan reaksi yang setara. Ya. Apa yang bisa kita cari dari informasi yang diberikan di soal, lalu hubungkan dengan konsep bagaimana menentukan rumus empiris. Ya, ini bisa dibolak-balik caranya, tidak hanya seperti ini. Misalnya, kita bisa pakai perbandingan massa molar untuk menentukan berapa massa sulfat. Ya, berarti massa molar sulfat dibagi massa molar barium sulfat kali 1,174 gram, itu sama dengan massa sulfatnya. Massa sulfat ini kan berarti diperoleh dari sulfatnya kan sumbernya hanya dari magnesium sulfat. Kita bisa cari berapa mol sulfatnya. Mol sulfat akan sama dengan mol Mg2+, akan sama dengan mol magnesium sulfat. Nah, jadi molnya juga pasti akan sama, sekitar 5 kali 10 pangkat min 3 mol.
Dari situ caranya kemudian sama ya prinsipnya untuk mencari massa hidrat, itu massa sampel dikurangi massa magnesium sulfat. Jadi intinya tetap ya harus dapat massa magnesium sulfat. Tapi caranya seperti apa? Tidak selalu pasti seperti ini. Mungkin bisa pakai tahap seperti tadi. Tergantung apa yang pertama kali terpikir oleh kalian ya silahkan kerjakan. Yang penting konsepnya betul ya. Sudah jelas yang ini ya? Oke, makin kesini makin kompleks. Ya, ini sudah mulai tahapnya banyak sekali. Kita punya campuran garam. Garamnya itu terdiri dari KNO3 dan K2SO3. Kalium nitrat dan kalium sulfit. Sebanyak 0,486 gram campuran, berarti ini totalnya masanya 0,486 gram. Dilarutkan dalam air. Ya, artinya kita punya, setelah dilarutkan, kita punya kalium nitrat, fasanya aqueous, kemudian ini kan awalnya solid ya, kita punya K2SO3 yang dilarutkan dalam pelarut air. Setelah dilarutkan, diencerkan hingga ini volume totalnya sama dengan 50 mili. Ke dalam campuran ini kemudian ditambahkan dengan HCl. Nah, ini kita reaksikan. Nah, pertanyaannya berarti kan kita harus menuliskan persamaan reaksi ya. Kemungkinannya kan ada dua. Reaksinya ini ada KNO3 ditambah HCl. Lalu ada lagi K2SO3 direaksikan dengan HCl. Pertanyaannya, apakah keduanya bereaksi? HCl yang ditambahkan ini berlebih berarti ya, HCl awal yang direaksikan 50 mili dengan konsentrasi 0,15 molar. Oke, nanti ini kita tulis caranya dulu ya. Setelah direaksikan, ini dengan HCl berlebih, nanti ada produk yang menghasilkan SO2. SO2 kan kemarin kita sudah lihat ya, fasanya gas. Kemudian dipanaskan untuk membebaskan seluruh SO2. Lalu 25 mili campuran reaksi, kan ini totalnya 50 mili. Lalu ditambah 50 mili. Ya, jadi di tahap ini sebetulnya kita punya 100 mili dicampurkan kan. Nah, dari 100 mili tersebut diambil 25 mili. Jadi nggak semuanya kita reaksikan. 25 mili dititrasi dengan KOH. Nah, pertanyaannya kan dalam 25 mili tersebut, ini 25 mili campuran ya dari tahap atas, ini akan kita reaksikan dengan KOH. Kita kan harus bisa paham, ini yang bereaksinya siapa? Ternyata diperlukan KOH-nya ini 13,11 mili dengan konsentrasi 0,100 molar ya, untuk mencapai titik akhir titrasi. Pertanyaannya, tentukan persen massa atau dua-duanya lah. Tentukan, ini kan ada 0,486 gram yang kita reaksikan. Pertanyaannya berapa sih jumlah masing-masing ya, atau dalam bentuk persen. Kebayang nggak tahapannya? Jadi kita punya padatan ini, kita larutkan sampai 50 mili, lalu ke dalam 50 mili ini direaksikan dengan 50 mili HCl, jadi total volumenya 100 mili. Nah, dari campuran 100 mili tersebut hanya diambil 25 mili campuran untuk kita reaksikan dengan KOH. Ya, sekarang kita selesaikan satu persatu. Pertanyaannya, apakah KNO3 dan K2SO3 keduanya bereaksi dengan HCl? Ini jadi apa? Yang pertama produknya? HNO3 dan KCl. Dan KCl. HNO3. Yang kedua, jadi KCl dan H2SO3. Ya, H2SO3 tapi tidak stabil menjadi H2O ditambah H2O dan SO2. Gas. Ini ya. Dua-duanya jadi bereaksi. Yakin? Saya pernah ngasih soal. Masih ingat di slide. Mana yang bereaksi? Apakah keduanya bereaksi? Ini kalau kita urai, ini setara ya. KCl tambah HNO3. Semuanya 1:1. Kalau kita tulis ionkan, K plus, NO3 min. Ini HCl asam kuat, HNO3 asam kuat. H plus, Cl min. K plus, Cl min, H plus, NO3 min. Bereaksi nggak? Nggak bereaksi, Nggak Ibu. bereaksi. Karena semuanya ini spektator, kita coret ya semua. Jadi ya tetap kalau kita punya KNO3 ditambah HCl ya semuanya dalam bentuk ion-ion saja. Hanya ada 4 ion, K plus, NO3 min, H plus, Cl min. Tidak membentuk endapan. Kan ciri terjadinya reaksi membentuk endapan,
ada reaksi asam basa, terbentuk elektrolit yang lebih lemah, atau terbentuk gas ya. Jadi sebetulnya yang bereaksi dengan HCl itu hanya K2SO3. Persamaannya belum setara. K-nya di kiri 2, kanan kita kalikan 2, Cl-nya jadi ada 2, H-nya sudah ya H2SO3. Kebayang sampai sini, paham ya? Kayaknya ini salah satu contoh yang kompleks tapi bisa mempelajari banyak konsep ya. Kita bisa tahu, oh kalau menuliskan persamaan reaksi kan hanya mempertukarkan kation dan anion ya untuk reaksi-reaksi garam. Tapi ternyata tidak selamanya reaksi itu berlangsung. Oke, selanjutnya apa yang kita bisa cari? Untuk bisa tahu K2SO3, berarti kan harus tahu berapa HCl yang bereaksi ya. Nah, bisa nggak dari persamaan ini? Bisa tahu nggak? Belum ya, karena nggak ada informasi berapa yang apakah volumenya atau apa. Informasinya jadi ini saya bagi jadi 3 tahap ya. Tahap 1, tahap 2, tahap. Jadi di sini hitung mundur. Mulainya dari yang ketiga. Tapi kita harus tahu ini apa berarti. HCl awal sudah ada keterangan di awalnya. Berlebih ya. Jadi ini HCl-nya berlebih dengan jumlah molnya sekian. Ini berarti 7,5 milimol. Ini berlebih. Sebagian bereaksi dengan K2SO3, berarti yang kita tahu adalah sisanya. Dari mana? Titrasi oleh basa KOH. Berarti di sini yang bereaksi sebetulnya adalah HCl sisa. Produknya apa? KCl tambah H2O. Sudah setara ya, semua 1:1. Jadi mundur dari sini. Basa yang bereaksi 0,311 mol, masih milimol ya. Kalau mililiter kali molaritas, ini masih milimol. Ini juga milimol. Nah, itu sisa. Tapi perhatikan di sini, sisanya itu hanya dalam 25 ml campuran. Berarti kalau dalam 100 ml berapa kalinya? 4 kalinya. 4 kalinya, lebih banyak ya. Jadi HCl sisa dalam 100 ml ini 1,311 milimol 4 kali 4 itu dari mana? Dari 100 ml dibagi 25. Karena kita hanya mengambil 1/4-nya. Berarti kalau dibalikan lagi kita kalikan 4 ya. Yang sisa itu 5,244 milimol. Berarti bisa cari ya HCl yang bereaksi berapa? Selisih dari HCl berlebih 7,5 dikurangi yang bersisa. Berarti ini 2,256 milimol. Kebayang nggak sampai sini? Ini cukup panjang. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita akhirnya tahu ini 2,256. Kalau sudah tahu ini, berarti kita bisa tahu K2SO3-nya berapa kalinya? Berapa kali HCl? 1/2. Setengah ya, 1/2. Ini 1,128 milimol. Sudah, kalau sampai sini kita bisa cari massa ya. Massa K2SO3. Nah, kita bisa cek nanti hitungan kita betul atau salah, berarti pokoknya masanya harus lebih kecil dari 0,486 karena itu total campurannya. 1,128 kali 10 pangkat min 3 mol kali massa molarnya. K itu 39,1 kali 2 tambah 32 tambah 48. 158,2 gram per mol. Ini 0,178. Nah, logis ya jawabannya. Ini prediksi kita. Silakan nanti dicek lagi. Tapi kalau melihat dari jumlah ini, jumlah totalnya lebih besar dibandingkan jumlah komponennya. Kalau kita hitung berarti massa padatan KNO3-nya berapa? 0,486 kurangi 0,178 gram. 0,307 gram. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, 0,178 gram dibagi totalnya 0,486 gram kali 100%. Jadi ini 36,6%, berarti ini akan sama dengan 63,4%. Kebayang nggak? Ini salah satu contoh soal yang cukup kompleks, tapi ini melatih
bagaimana kita memahami soal cerita, ada banyak konsep ya. Bagaimana kita memahami apakah suatu reaksi berlangsung atau tidak. Ya, kalau semuanya masih dalam bentuk ion-ion bebas, tidak ada perubahan apakah terbentuk endapan, terbentuk gas, ada reaksi asam basa atau pembentukan elektrolit yang lebih lemah, berarti itu tidak terjadi reaksi. Lalu di sini juga ada konsep kalau kemarin kita lihat ada pengenceran, kalau dalam pengenceran apa yang sama, mol zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut? Konsentrasi. Pengenceran, kalau pengenceran. Mol berarti. Molnya yang sama. Kalau ini prosesnya kita sebut sebagai aliquot, jadi mencuplik, mengambil sebagian dari, jadi mengambil 25 dari 100. Yang sama, kalau proses yang seperti itu, konsentrasinya sama, di 100 mili dengan di 25 mili sama, tapi yang berbeda molnya. Di 100 mili, molnya lebih banyak dibandingkan di 25 mili ya. Jadi ada konsep baru. Kalau di slide kemarin ada pengenceran, kalau ini kita mencumplik sebagian. Nah, yang samanya adalah konsentrasi, yang beda adalah molnya. Nah, ini juga ada reaksi asam basa. Kemudian ya kita harus memahami bagaimana cara penentuan jumlahnya kalau prosesnya seperti ini. Bisa dipahami untuk soal ini? Bisa ya. Ya, targetnya sekarang persiapkan untuk minggu depan kuis ya, hanya bab 1 dan bab 2. Ibu saya mau tanya. Ya, silakan. Bab 1 itu yang itu kan, yang atom tabel periodik ya, atau yang. Jadi bab 2 itu yang stoichiometry itu ya. Ya, jadi hanya itu aja. Ya. Oke. Balik lagi pokoknya ke sini, ke outline-nya. Kalian coba jelaskan dengan bahasa kalian sendiri, mana yang belum dipahami, balik lagi ke situ, coba latihan lagi. Ya, jadi materi kuis hanya 2 ini, sampai dengan persen kepalahan. Ibu maaf, bisa Iya. balik ke soal yang barium hidroksida tadi nggak? Yang ini, Yang Al2SO43 itu Bu, yang ini. di bawah. Pertanyaannya kan ini, tentukan konsentrasi molar ion-ion yang tepat. Iya, yang itu. Tinggal yang kita tahu ini 4, sisanya adalah 4,65 milimol. Berarti kan karena ditanyakan konsentrasi, harus dicari molaritasnya. Konsentrasi itu mol dibagi volume dalam liter. Volumenya kita pakai volume total. Dapatnya ini. Ini adalah konsentrasi larutan. Nah, tapi larutan ini kan larutan elektrolit kuat. Di dalam larutan itu terion menjadi 2L3+, 3SO42-. Nah, jadi yang ditanyakan konsentrasi ion-ion yang ada di dalam larutan, yang dimaksud adalah berapa konsentrasi Al3+, berapa konsentrasi sulfatnya. Tinggal pakai koefisien 2/1 kali konsentrasi larutannya, 3/1 kali konsentrasi larutannya ya. Ini secara umum sih merupakan perbandingan mol ya. Yang kita pelajari dalam persamaan reaksi kan koefisien itu merupakan perbandingan mol. Kenapa kita bisa pakai perbandingan konsentrasi dalam molaritas? Karena ini dalam satu senyawa ya. Kalau kita ubah ke mol, ini kan molaritas kali volume. Ini kan kita kalikan volume yang sama. Ada faktor yang sama kita coret. Jadi perbandingan mol dan satu larutan sama dengan perbandingan molaritas dalam larutan tersebut. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama.